Halo pengangguran, apa kabar? Mental aman? Kembali lagi bersama saya, lelaki tampan dan rupawan yang akan memberikan informasi-informasi menarik kepada teman-teman sekalian. Walaupun kami menyadari bahwa sebenarnya teman-teman sekalian tidak peduli dengan informasi yang kami berikan. Namun begitu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, serta dimudahkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas provinsi dengan tingkat kebahagiaan terendah di Indonesia. Namun sebelum lanjut, dukung kami dengan cara like dan subscribe serta berikan komentar pada kolom komentar demi kemajuan channel ini. Dan sudah tentu untuk membuat kami tetap konsisten dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ini dia provinsi dengan tingkat kebahagiaan terendah di Indonesia. Kebahagiaan adalah keinginan semua orang, karena sudah tentu tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Untuk itu pasti kita berlomba-lomba untuk berbuat apa saja untuk bisa hidup bahagia. Sebut saja, ada yang mencari harta sebanyak mungkin untuk bahagia, ada yang mencari pasangan yang baik untuk bahagia, dan ada yang melihat orang menderita agar bisa bahagia. Nah, tahukah Anda jika ada lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengukur kebahagiaan orang? Jujur saja, saya juga baru tahu ketika sedang membaca berita online dan menemukan ulasan ini di portal berita kompas.com. Maka jadilah konten yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun saya sempat berpikir kenapa ada lembaga yang bertugas untuk mengukur kebahagiaan orang. Apakah ini bagian dari program pemerintah untuk bisa membahagiakan rakyatnya yang kurang bahagia? Atau hanya ingin tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat? Entahlah. Jadi pada akhir tahun 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis laporan indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Dan alat ukur untuk mengukur tingkat kebahagiaan ini menggunakan survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau yang disingkat dengan SPTK untuk melihat cara pandang masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengukuran indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Pengukuran indeks kebahagiaan pada tahun 2021 sendiri menggunakan metode baru, yaitu kontribusi tahun 2017 menjadi tahun dasar untuk mengukur kebahagiaan di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan kerangka pengukuran kebahagiaan yang hanya satu dimensi pada tahun 2014, kemudian berubah menjadi 3 dimensi pada tahun 2017. Oleh karenanya, pengukuran tingkat kebahagiaan pada tahun 2021 berpatokan pada tahun 2017 karena menggunakan dimensi yang sama. Dan dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan hidup. Yang kedua, makna hidup. Dan yang ketiga, dimensi perasaan. Nah, dari ketiga dimensi memiliki besaran kontribusi yang berbeda. Dan dimensi yang menyumbang indeks kebahagiaan terbesar adalah dimensi kepuasan hidup yang menyumbang sebesar 34,80%. Sementara dimensi makna hidup sebesar 30,2% dan dimensi perasaan berkontribusi sebesar 31,18%. Maluku Utara masih menjadi provinsi paling bahagia dengan skor 76,34, diikuti oleh Kalimantan Utara dan Maluku. Sementara Banten menjadi provinsi dengan skor kebahagiaan terendah yaitu 68,8 dan DKI Jakarta menempati peringkat 8 terbawah dengan skor 70,58. Maka secara umum inilah 10 provinsi yang paling tidak bahagia di Indonesia menurut BPS atau Badan Pusat Statistik. Banten dengan 68,8, Bengkulu 29,74, Papua 69,87, NTB 69,98, Jawa Barat 70,23, NTT 70,31, Sumatera Utara 70,57, DKI Jakarta 70,68, Aceh 71,24, Sumatera Barat 71,34. Nah, itulah provinsi dengan tingkat kebahagiaan paling rendah di Indonesia. Semoga menambah wawasan kita bersama dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam sehat.